kita mendapatkan pengalaman buruk, itu bukan berarti hari esok kita akan mendapatkan pengalaman yang sama. Takdir nggak sesimpel itu. Dijelaskan Ibnu Qayyim, hidup itu sebab akibat. Jadi ketika rumah tangga kita sebelumnya buruk, itu kan berarti kalau kita menikah, kita akan mendapatkan rumah tangga yang seperti rumah tangga kita yang sebelumnya. Bukan demikian. Perhatikan apa yang membuat rumah tangga kita yang lalu itu berantakan. Apa sebabnya? Secara umum, itu karena kita salah memilih sosok. Atau faktornya di sosok. Jadi bukan di rumah tangganya. Kita sering salah kaprah dan kita trauma terhadap rumah tangga atau pernikahannya. Rumah tangga tuh gak ada yang salah. Jadi rumah tangga tuh netral. Bahkan rumah tangga adalah sunnah Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, saya makan, saya berpuasa, saya tidur, saya sholat, dan saya menikahi wanita. Lalu Nabi SAW berkata, "Faman ragiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, bukan bagian dariku. Makanya hati-hati kalau kita tidak suka atau trauma dengan rumah tangga. Jadi nggak ada isu dengan rumah tangga. Dan kita nggak boleh membenci rumah tangga atau trauma terhadap rumah tangga. Pertama, kita harus tepat dalam mendiagnosa masalah. Kalau dalam bahasa fikih itu tahrir mahalin niza. Kita harus tentukan dulu ini masalahnya di mana. Apakah di rumah tangga? Bukan. Di sosok. Kalau kita udah sampai pada titik itu, lalu lanjutkan lagi. Kenapa kita bisa salah milih waktu rumah tangga itu? Kerangka berpikir apa yang melahirkan pilihan seperti itu? Sudut pandang apa yang membuat kita memilih dia? Prinsip apa yang kita gunakan pada saat kita milih dia? Di mana kita bertemu atau berkenalan dengan dia? Di mana kita cari jodoh waktu itu? Dan bagaimana prosesnya? Apa hal-hal yang membuat kita terpesona atau memutuskan untuk memilih dia? Apa kelebihannya yang membuat kita mau? Apa yang dia miliki sehingga kita ingin menerima pinangannya? Itu kan semua harus di breakdown, harus diurai. Oh ternyata yang membuat saya memilih dia karena dulu orientasi saya dunia, sudut pandang saya materi. Sehingga kelebihan yang membuat saya jatuh hati adalah kekayaan, kedudukan, atau ketampanan, atau buaya, gombalan, kata-kata manis. Ternyata ketika rumah tangga semua itu omong kosong. Waktu itu kita nggak peduli apakah dia sholat atau tidak. Bahkan waktu itu kita nggak ngerti konsep menikah yang benar. Kita benar-benar blank dan nggak punya data sama sekali. Clueless seperti apa sih suami yang akan membahagiakan istrinya atau mendukung istrinya untuk bertakwa. Bahkan kita nggak pernah masukkan sisi kepemimpinan. Yang penting cocok, lucu, enak diajak ngobrol, yaudah kita married. Intinya tuh di sosok. Setelah taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan pada rumah tangganya. Hajar itu rumah tangganya dari segi teknis nggak ideal. Beliau di mana, suaminya di mana. Tapi karena suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam, suaminya adalah manusia terbaik, Khalilur Rahman, kekasih Allah, aman. Terkadang kita fokusnya ke teknis, kita lupa tentang siapa sosok yang kita pilih. Kalau kita dapat sosok yang tepat, punya kesolehan, akhlaknya baik, punya jiwa pemimpin, ngerti bagaimana menghandle kita, artinya yang kita butuhkan untuk masuk surga. Karena tugas suami adalah ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Dan tafsir Ali bin Abi Thalib apa? Dengan mengajarkan agama dan mendidik mereka yang benar. Bisa mengajarkan iman, tauhid, mengingatkan tentang kesyirikan, atau jangan sampai jadi ahli dunia. Tidak harus seorang ustadz atau kiai dan seterusnya, tapi bisa megang, menghandle dan bisa mendidik. Itu yang membuat seorang wanita dijaga dari api neraka. Lalu bisa bermuamalah dengan baik. Kalau nggak suka sama sikap kita, yang dia terapkan adalah surat An-Nisa 19. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan berinteraksilah dengan istri kalian dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhun, apabila kalian nggak suka sama istri kalian, nggak suka sifat A, sifat B, sifat C, dan seterusnya. Allah berfirman, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Bisa jadi yang kalian nggak suka itu, Allah jadikan kebaikan yang banyak darinya. Jadi begitu suami kita ngelihat kekurangan kita, yang dipikirkan apa? Pasti banyak hikmah yang besar dari kekurangan istri saya. Allah akan jadikan dari kekurangan istri saya kebaikan yang banyak. Bayangkan, kekurangan kita aja dilihat sebagai pintu kebaikan dan pintu hikmah. Itu kekurangan istri. Gimana kelebihannya? Kalau wanita mendapatkan sosok suami seperti ini, apa yang ditakutkan? Apa yang dikhawatirkan? Gak akan KDRT, gak akan caci maki, gak akan sewena-wena, gak akan menyiksa, gak akan menzolimi. Itu yang harus dicari suami seperti itu. Itu jannatul dunia, itu surga dunia sebelum surga di akhirat. Terusnya bagi wanita. Dan jangan pernah meremehkan kemampuan Allah dan kekuasaan Allah dalam mewujudkan doa-doa kita dan harapan kita. Minta kepada Allah SWT perbaiki diri kita dan kejar laki-laki seperti itu. Dan gak ada alasan untuk trauma terhadap rumah tangga. Intinya semua tentang masalah sosok. Itu yang ditekankan di dalam pernikahan Islam.